Sosok ini melakukan ritual-ritual khusus dalam ilmu kekebalannya. Saya memilih kelahiran nomor 7. Ada yang membeli tanah itu dengan harga yang sangat tinggi. Ini jarang-jarang loh, Mbak. Kita ini lagi perlu uang. Jadi jalan satu-satunya kita harus jual tanah. Mang, Di, Ari permisi dulu ya. Kalian ini ngerti apa enggak sih? Tanah itu sudah diwakafkan sama orang tua kita. Kita nggak punya hak untuk menjualnya. Mbak, kita ini bukan orang kaya loh. Kita masih butuh uang. Jangan mentang-mentang mbak anak tertua diamanatkan masalah tanah. Terus kita jadi begini. Kalian keblinger. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah jual tanah itu. Lebih baik kalian pulang. Mbak, kita punya tanah, tapi kita miskin. Jangan, apa-apaan sih kamu? Lepasin! Jangan dilepasin. Tunggu dia kasih sertifikatnya dulu baru dilepasin. Pergi kalian. Mbak, kalau Mbak nggak mau menjual tanah itu, Mbak akan menyesal, Mbak. Pergi kalian, pergi! 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 Kita tuh sedang kesusahan, tapi masih aja nggak dikasih. Gak guna punya orang kayak dia. Masa kita saudara lagi kesusahan gak ngerti sama sekali. Apa aku habisi aja deh? Bener banget mas. Supaya gak ada yang halangin kita. Baik kalau memang nggak ada cara lain. Ngapain lagi sih mereka? Kalian tuh mau... Tisna. Dikirain siapa? Ayo, duduk. Masuk. Makasih Mbak. Mbak, saya teh datang ke sini pengen membicarakan hal yang penting. Hal yang penting. Kamu ada masalah, Tis? Sebenarnya teh bukan saya, tapi tentang keluarga kita, yaitu Danang dan Citra. Mereka teh sedang kesusahan uang. Satu-satunya harapan mereka ya uang dari hasil tanah warisan di belakang itu. Jadi ya... Jadi kamu kesini buat suruh aku jual tanah wakaf itu? Masya Allah. Mbak, Tisna, soal tanah wakaf itu aku nggak akan pernah jual. Mbak, saya teh juga berhak mengatur. Karena harta warisan di belakang ini ada hak ayah saya. Aku nggak peduli. Dan soal tanah wakaf itu aku tidak akan pernah jual. Sekarang kamu keluar. Keluar! Saya juga akan pergi. Keluar kamu! Apaan sih dorong-dorong? Kasihkan ayam ini ke dia. Ayam ini harus dimakan sama dia. Kasihkan sebelum malam Jumat. Kalian paham? baik, Mbak. Kamu ngapain kesini? Darsi, kamu teh jangan suuzon dulu sama saya. Nggak seharusnya saya teh ikut campur keluarga kamu dan menuntut hak ayah saya. Alhamdulillah, sekarang kamu sadar dan paham, Tis. Ayo, masuk dulu yuk. Aduh, nggak perlu Darsi. Saya teh buru-buru. Saya ada perlu. Tapi saya teh bawain kamu ini. Ayam? Ya, kata orang zaman dulu kalau kita mau mengirimkan doa, kita teh harus sembelih ayam. Ya, kita ikutin aja. Ya udah, nanti aku sembelih. Iya, nanti kamu yang sembelih ayamnya sendiri ya dan memakannya sendiri. Jangan sampai orang lain. Cuma aku aja. Iya, Kenapa gitu? ya nggak tahu. Itu kata orang zaman dahulu. Ya udah, makasih ya. Ya udah kalau gitu saya permisi ya. Gimana teh? Kalian lihat sendiri kan, ayamnya nggak ada di teteh. Kok darahnya kayak gini ya? Bu, Ari pamit dulu ya. Mau kerja di kebunnya Pak RT. Lumayan buat nambah-nambah uang jajan. Iya, Nak. Loh, Bu.
Ini kok darahnya hitam? Iya, Ri. Ibu juga nggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Ayamnya bagus kok. Tuh, matanya sehat. Dagingnya juga nggak ada yang cacat kan? Ya udah deh, kalau gitu Ari pamit ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati Assalamualaikum. ya, Nak. Waalaikumsalam. Tapi tiba-tiba setelah makan ayam pemberian saudara saya, ibu saya jatuh sakit. Tangannya luka-luka, seperti kena air keras dan air panas. Ada benjolan-benjolan di tangannya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ibu, Bu. Ibu kenapa sih, Bu? Gak tahu, Ri. Tahu-tahu kulit ibu panas sampai gini. Sakit, Ri, banget. Ya udah, Bu. Kita ke kamar ya. Sabar ya, Bu. Ari panggilin saudara ibu dulu biar bisa nolongin ibu ya. Bang, Bi, Assalamualaikum. Bi. Assalamualaikum. Bi. Ari, Bang, tolongin ibu, Bang. Ibu kesakitan. sakitan. Emang sama Bi ke rumahnya sekarang tolongin ibu. Ya udah kita ke sana yuk. Mau kemana? Mbak Darsi sakit. Sakit apa? Tadi siang baru ketemu katanya mau masak ayam. Itu dia, Bi. Ari juga bingung tiba-tiba ibu sakit kayak gitu. Ya udah kalau gitu Bibi ikut ya. Nggak usah, kamu di sini aja. Ya Mas, kasihan Bi Darsi. Nggak usah, kamu di sini aja ya. Bang, ayo, Bang. Udah, yuk, yuk. Ini kondisi ibu sekarang. Ari, kamu nggak bisa jagain ibu kamu ya? Kamu kasih makan apa dia bisa sampai begini? Enggak, Bang. Ari nggak ngasih makan apa-apa sama ibu. Tapi ibu habis makan ayam Ayam. dari Bitisna. Masa cuma gara-gara makan ayam ini bisa sampai begitu ya? Ya, terus gimana kok sampai Mbak Darsi meninggal, Mas? Bukannya itu yang kita mau. Biar si Darsi itu meninggal. Astagfirullahaladzim. Jadi kalian yang bikin ibu sakit? Hah, jangan ngomong sembarangan kamu. Tapi Ari denger sendiri, Mang, pembicaraan kalian. Kamu tuh salah dengar. Awas ya. Berani kamu bikin macam-macam. Kamu tahu akibatnya. Ayo, Mas. Kakak saya itu sudah mengidap penyakit aneh, Pak RT. Dan penyakit itu menular. Bener banget, Pak. Semua warga di kampung sini takut ketularan penyakit dia. Ini sangat bahaya, Pak RT. Lebih baik kakak saya itu dikeluarkan dari rumahnya. Daripada semua warga ketularan. Astagfirullahaladzim. Memangnya Bu Darsi kena penyakit apa? Saya juga nggak tahu, Pak RT. Udah dibawa ke rumah sakit belum? Bu Darsi kan lagi sakit, kasihan dia. Lebih baik kita bantu obatin. Obatin apa sih, Pak? Pasti mahal lah. Bapak mau semua warga di kampung ini ketularan penyakit dia. Benar, Pak RT. Tadi saya lihat dia punya penyakit menular. Ih, penyakitnya jijik banget, Pak RT. Pokoknya dia harus kita usir, Pak RT. Benar, Pak RT. Pokoknya diusir. Pokoknya usir. Tenang. Lebih baik kita sama-sama datangin dia. Ibu-ibu, bapak-bapak, tolong tenang dulu. Enak aja tenang. Saya mau ibu kamu keluar dari kampung ini sekarang juga. Iya, ayo keluar, usir dia. Keluar. Usir. Aku tuh gak mau ketularan penyakit ibu kamu. Ibu saya nggak punya penyakit menular. Dia cuma kena penyakit kulit aja kok. Emang ibu kamu penyakit kulit, tapi penyakit kulit ibu kamu itu menular. Lebih baik ibu kamu itu diisolasi atau di karantina biar nggak nular ke kita. Iya benar itu. Usir aja pergi dari sini. Pokoknya Kalau ibu kamu tidak dibawa pergi dari kampung ini, kita bakar rumah kalian. Ibu kenapa keluar dari kamar, Bu? Ibu dengar ribut. Ada apa, Nak? Warga minta kita keluar dari kampung ini, Bu.
kalian semua, jangan main hakim sendiri. Ibu ini kan lagi sakit. Ari, sebaiknya kamu bawa ibumu ke rumah sakit ya. Udah, iya, sudah, tenang. Udah, tenang. Udah, ayo, kalian bubar, ayo. Udah, kalian bubar. Aja. Bicara sebentar. Bagaimana kalau dibiarkan mati saja? Lagian kan gak ada obatnya. Kasihan juga kalau dia tersiksa. Ari, gimana ibu kamu? Kondisi ibu makin parah, Bi. Para warga sampai mau ngusir ibu dari rumah. Ya ampun. Ari curiga sama Bi Citra dan Mang Danang. Maksud kamu curiga bagaimana? Aku merasa Bi Citra dan Mang Danang udah ngeracunin ibu. Karena awalnya ibu udah baik-baik aja, tapi setelah makan ayam dia. Kamu teh kalau ngomong dan nuduh jangan sembarangan tentang bibi dan mamang kamu. Bisa aja, Bi. Soalnya mereka tuh maksa banget buat jual rumah. Jangan lancang kamu, Ari. Mana mungkin mamang dan bibi kamu mau mencelakai keluarganya sendiri? Jangan-jangan kamu juga nuduh bibi. Kita harus cari sertifikat tanah itu. Iya, Mbak Darsi nggak mungkin simpan sertifikat jauh-jauh. Pasti dia simpan di rumah ini juga. Ayo Mas, cek. Nggak ada ya Mas ya? Ada. Jangan di kamar. Ayo. Dapat Mas? Udah aku cari kemana-mana tapi nggak ada. Mungkin di sini ya Mas ya. Mas! Akhirnya kita dapat. Yes! Ini dia yang aku cari. Mamang sama Bibi ngapain di sini? Kamu jangan ikut campur. Jangan-jangan Mamang sama Bibi yang buat ibu celaka sampai ibu sakit seperti sekarang ini. Mamang mau puasain sertifikat itu kan? Asal lo tahu ya, gue juga punya kuasa sertifikat tanah ini. Ingat, kalau lo berani macam-macam dan bilang orang-orang, gue habisin lo anak ingusan. Ya Allah, Bu Darsi. Nyata benar omongan ibu-ibu itu, Bu Darsi. Ya Allah, Bu Darsi yang sabar ya. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ibu. Makasih banyak Pak RT. Ari, kamu jaga ibu kamu baik-baik ya. Alhamdulillah, untung ada Pak RT. Makasih ya Pak RT, udah nolong kita. Oh iya Pak RT, kira-kira ibu saya ini sakit apa? Kok tiba-tiba jadi seperti ini? Saya juga nggak tahu. Tapi kalau tiba-tiba seperti ini, sebaiknya kamu temui orang pintar. Mungkin ibu kamu kena guna-guna. Pak RT, ada apa nih tadi? Saya dengar-dengar kalian ngomongin guna-guna. Dokter udah nyerah, nggak bisa obatin ibu. Dan tadi, Ari ngeliat Mamang sama Bibi rebut sertifikat itu. Apa jangan-jangan ini ada hubungannya sama mereka tentang penyakit ibu? Kamu teh sudah bibi bilangin, jangan ngomong sembarangan. Masih aja ngomongin sembarangan. Ari nggak ngomong sembarangan, Bi. Udah. Yang penting sekarang, bagaimana kita bisa sembuhin ibu. Kalau memang dokter sudah nggak sanggup lagi, sebaiknya kita berobat ke orang pintar aja. Bu, Ibu, Bu. Ari pamit dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, Ibu telepon Ari aja, ya? Iya nak, kamu yang hati-hati ya. Oke, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Tanda tangan! Enggak, aku nggak mau. Atau aku akan bicara kasar untuk keluarin kamu dari rumah. Cepet tanda tangan! Tanda tangan sekarang. Enggak, aku nggak mau. Hei! Hamil gue ya. Cepet tanda tangan sekarang juga. Nggak mau. Aku bikin cacat tangan lo. Cepet tanda tangan! Cepet tanda tangan! Kang Danang. Udah atuh Kang, udah. Stop. Kasihan si Teteh. Biar saya bantuin ya. Udah atuh Teh. Mendingan Teteh tanda tangan aja di sini. Gampang kan? Nggak mau. Aku nggak mau. Dasar nggak tahu diuntung. Udah dibujuk dengan cara halus juga masih nggak mau. Nggak mau. Mau mati lo! Cepet tanda tangan! Mang, balikin sertifikat itu. Mang, sini. Ah! Berani kamu ngalahin Mamang? Hah? Pergi kamu anak ingusan! Makanya ya, kamu tuh jangan suka ikut campur, Ari. Ayo Mas. Rasain, Bang. Ibu gak apa-apa, Bu. Bu. Bu gak apa-apa. Mereka udah ambil sertifikatnya, Bu. Mereka memang gak punya hati nih. Ibu dipukul, ibu didorong. Pokoknya Ari bakal balas dendam sama mereka. Kamu yang sabar ya. Gimana pun juga mereka itu Bibi sama mama kamu, sayang. Aku salah. Bibi sama paman sama apa, Bu? Yang tega nyakitin ibu sama aku. Mereka itu bukan saudara kita dan gak akan pernah nganggap saudara. Pokoknya Ari gak akan pernah bisa maafin mereka. Mbak! Pak Darsi! Kalian mau apa lagi? Mau apa lagi? Ya jelas kami kesini mau mengambil haknya Pak Wijaya. Haknya Pak Wijaya. Sebenarnya ada apa sih nih? Udah deh Mbak, nggak usah pura-pura bego. Tanah wakaf dan rumah ini sudah menjadi miliknya Pak Wijaya. Dijual. Aku nggak akan jual rumah dan tanah wakaf ini. Nggak akan. Kalian benar-benar nggak punya hati ya. Bagaimana nih? Kalian bicara ke saya semua urusan sudah beres. Tenang saja Pak Wijaya. Rumah dan tanah ini suratnya sudah sama kami Pak. Aku nggak akan serahkan rumah ini. Kalian pergi. Pergi semua. Hah? Enak aja main usir kami. Justru Mbak yang keluar dari sini. Nggak. Dengar ya. Sampai kapanpun aku akan bertahan. Karena ini bukan tanah kalian. Ini sudah diwakafkan. Bapak pasti akan nangis lihat kalian semua. Heh Mbak, ngomongin orang yang udah meninggal. Kalau orang yang udah mati itu ya mati aja. Tenang aja Mbak, ntar kami kasih bagian kok, ya. Ya iyalah, hitung-hitung kan lumayan buat bayar sewa rumah kecil. Nggak, aku nggak
haram kalian. Pak Wijaya, kalau sama kami nggak mempan, Bapak suruh aja anak buah Bapak buat musik perempuan ini. Jangan! Jangan mau! Jangan! Pergi dari sini. Jangan mau! Cepat! Jangan! Pergi sana! Pergi! Ayo pergi! Ayo pergi! Ini rumah menteri kamu ini. Pergi! Kasihan ya Bu Darsi. Jadi begitu nasibnya. Padahal dia udah ngebelain tanahnya diwakafkan. Tapi masih aja dihina, dicaci, diusir pula. Iya, pengen sih nolong. Cuma adik-adiknya galak-galak. Ntar yang ada kita kena lagi. Aduh. Bu Darsi kenapa? Bu Darsi? Mungkin dia kecapean kali ya. Kita udah ke puskesmas Iya, yuk. kita mau ke puskesmas. Ini kecapean dia ini ke puskesmas. Ini kakak kalian pingsan, mau dibawa ke puskesmas. Ah, biarlah. Itu juga sadar sendiri. Kok tega banget sih, ini kakak kalian sendiri. Kami tuh masih banyak urusan. Jadi kalian gak mau bantu ini? Bagaimana sih? Bantuin dong. Kok pada pergi sih? Mas. Pingsan Bu Darsi. Pingsan Mas, kita bawa ke puskesmas. Setelah saya melakukan semua itu, sang guru pun memanggil saya dan meminta mengulurkan tangan saya dan mengambil sebilah pisau yang sangat tajam sekali. Kemudian tangan saya dibacok-bacok dan tidak ada bekas sedikit pun. Kalian ngapain di sini? Lu siapa, ha? Saya punya rumah ini. Apa-apaan ini? Cepat lu pergi dari sini. Dengar ya, ini bukan rumah lu lagi. Ini rumah Pak Wijaya. Ngerti? Enggak. Ini rumah ibu saya. Peninggalan kakek saya. Kalian harusnya pergi. Lu jangan pancing emosi gua lu. Sertifikat rumah sama tanah ini gue jual sama bos gua. Ayo pergi. Enggak. Ibu. Lu pengen cabut di sini. Cabut. Enggak. Bu. Lu nggak denger lu. Pergi lu. Bu. Gua nggak ada urusan sama kalian. Hei! Ibu. Ibu. Kalian tahu mana ibu saya? Gue nggak tahu bang. Jangan bohong. Mana ibu saya? Tolong ini dong. Sama juga dong. Gimana ibu gue? Mana ibu saya? Hah? Diusir? Sama siapa? Bibi sama paman lo yang ngejual. Bilang ya sama bos lo, jangan berani-berani ke rumah gua. Paham lo semua? Iya. Mas lihat ibu saya di mana? Oh, Ibu Mas Sari ada di rumah PRT. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ari, ini bu kamu. Bu. Ari. Ibu gak pantas diperlakukan seperti ini, Bu. Ari, Ibu berusaha jalanin semua ini dengan sabar, nak. Kamu kemana aja? Ibu khawatir sama kamu. Ari habis cari ilmu, Bu. Supaya Ari kuat. Ari harus balas dendam, Bu, sama mereka. Dan sekarang ini waktunya, Bu. Ari, jangan, nak. Kamu jangan lakukan itu ya. Ibu nggak mau. Kamu sama jahatnya nanti sama mereka, Ari. Ibu nggak mau. Bu, mereka itu udah terus-terusan nyakitin kita. Mereka itu udah ngerampas hak Ibu. Mereka harus dikasih pelajaran. Tapi nak, Ibu pesen jangan ya. Ibu tenang aja ya. Biar ini semua jadi tanggung jawab Ari. Ari harus kasih pelajaran mereka. Ari jangan, nak. Ari. Apa kamu? Ajar! Lo yang kurang ajar! Gak punya hati. Lu udah ambil surat-surat dan sertifikat ibu. Iya kan? Kamu ingat baik-baik ya. Itu bukan tanah kamu ataupun ibu kamu. Itu hak kami semua. Itu tanah wakaf kakek. Ibu hanya ngejalin amanah. Lo semua aja yang maruk. Ajar! Ah! Ah! Ari, udah, Ari. Mau itu sama lo ya? Udah. Lo balikin semua surat-surat punya ibu. Udah, Ari. Udah. Lo bisa aja sekarang sama gua. Tapi gua kasih kesempatan sama lo untuk balikin semuanya. Enggak. Gua habisin lo. Kamu nggak apa-apa. Alhamdulillah ya, nak. Ibu nggak percaya bisa kesini lagi. Gak ada yang bisa ambil ini semua dari Ibu. Kecuali nantinya akan diwakafkan. Darcy! Darcy! Tenang, Bu. Ngapain kalian berada di sini? Berani-beraninya kalian ada di sini. Ada apa, Bu? Ada apa? Bibi gak usah sandiwara lagi ya. Bibi harus tanggung jawab. Balikin surat-surat rumah ini. Mana surat-surat rumah ini? Hah? Ari, Bibi teh nggak tahu apa-apa. Jangan bohong. Kalau enggak, Bibi akan menyesal. Iya, iya. Sakit. Ibu nggak mau ada kebencian. Ibu tenang aja. Biar ini semua jadi tanggung jawab Ari. Iya, nak. Pokoknya Ibu harus percaya sama Ari. Ari bakal baik-baik aja. Danang, kamu bicara sudah bisa diselesaikan semua urusannya. Apa buktinya? Justru anak itu berani menyerang anak buah saya. Anak itu dan ibunya sekarang menempati rumah itu. Saya janji akan segera bereskan masalah ini, Pak Wijaya. Berani ya kamu janji lagi dengan saya. Asal kamu tahu, sudah separuh uang saya transfer ke rekening kamu. Dan kalau permasalahan ini tidak bisa kamu selesaikan secepatnya, dan saya batalkan, saya minta uang itu dikembalikan.
Jadi itu ya udah beli tanah wakafnya ibu. Nggak ada sopan santunnya kamu sama paman kamu. Pergi kamu! Lu harus ingat, kemarin nyawa lu hampir aja hilang. Sekarang gua minta untuk balikin surat-suratnya. Marah! Buka! Hei! Awas lo ya! Ri, tolong ambilkan ibu minum, Ri. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Tolong ambilkan ibu minum ya. Oh iya, iya. Bentar ya, Bu. Bu, ini minumnya. Oh iya, Bu. Ari ke warung dulu ya bentar. Mau beli makanan buat ibu, soalnya ibu kan belum makan dari pagi. Iya, Ri. Ya udah. Bu, ibu. Ibu. Bu. Bu. Bu, muntah ibu. Biar saya keluar. Bu. 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 Bu, keluarin terus, Bu. Bu, biar saya keluar, Bu. Muntahin lagi, Bu. Ibu nggak kuat. Bu, ibu harus kuat, Bu. Danang buka pintu dong. Gimana? Kalian udah lakuin tugas kalian kan? Tenang aja, aku udah masukin racun ke air mereka. Ya paling ntar lagi mereka akan mati. Dengan cara seperti ini, kita bisa menyingkirkan mereka. Yes. Bagaimana kalau lebih pastinya lagi kita datengin rumah Darsi. Jadi kita bisa tahu apakah racunnya sudah diminum apa belum. Setuju. Ya, setuju. Gimana kalau kita ke sana sekarang? Yuk, boleh. Siapa tahu aja dia udah mati. Ayo. Bu, yang kuat, Bu. Bu, yang kuat, Bu. Kita harus lawan mereka, Bu. Kita harus menang, Bu. Bu harus kuat, Bu. Bu, jangan tinggalin Ari, Bu. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Bu. Bu, Bu, Ibu. Bu, bangun. Ada apa ini? Kamu apain ibu kamu, ha? Jangan-jangan kamu yang udah bunuh ibu kamu? Mang, abang gila apa? Gak mungkin saya bunuh ibu saya sendiri. Di antara kalian siapa yang udah racun ibu saya? Hah? Racun? Apa maksud kamu? Ari, kamu ini baru sampai. Seenaknya kamu nuduh-nuduh. Kamu kan yang bunuh ibu kamu? Iya, kamu kali yang udah bunuh ibu kamu. Karena ibu kamu itu sakit-sakitan. Sehingga kamu tuh tega ngeracunin ibu kamu. Bukan aku yang bunuh. Kurang ajar. Siapa lagi kalau bukan kamu? Bukan aku. Lihat ibu kamu udah mati. Tapi bukan aku yang bodoh. Kamu! Bukan. Dasar pembunuh! Bunuh? Bukan aku yang bunuh. Gak usah pura-pura nangis kamu, Ari. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatan kamu.
Aku nggak ngebunuh ibu. Berani kamu pukul mamang kamu ya? Ari, udah atuh. Udah kamu sabar. Aku nggak peduli, Bi. Kesabaran aku udah habis. Stop. Tolong. Saya harus cari tahu siapa yang udah ngelakuin pembunuhan sama ibu. Saya harus cari tahu. Ini dia pelakunya, Pak. Dia yang udah bunuh ibu kandungnya sendiri. Pak, saya nggak ngelakuin hal itu. Pak, kamu jangan asal bicara ya. Saya nggak mungkin ngelakuin itu sama ibu saya sendiri. Sudah. Sekarang saudara ikut kami. Pak, tapi bukan saya pelakunya, Pak. Nanti bisa Anda jelaskan di kantor. Silakan. Ayo, ikut. Puas. Saya nggak membunuh ibu saya, Pak. Baik, kami akan selidiki keterangan dari saudara. Apakah saudara tahu botol ini? Enggak, Pak. Pernah melihat? Saya nggak pernah melihat itu di rumah saya. Karena botol ini kami temukan di sekitar rumah Anda. Lepaskan saya, Pak. Saya tuh bukan pembunuh, Pak. Lepaskan. Bicitra, Ri, Bibi nggak bunuh ibu kamu, Ri. Tapi kami menemukan botol yang sama di rumah ibu. Dan di situ ada sidik jari yang sama yang dipakai buat membunuh korban. Bicitra, kenapa bukan Bibi aja yang mati? Kenapa Bibi bunuh ibu saya, ha? Kenapa? Ri. Sudah cukup. Silakan bawa. Are, lepasin Bibi, Are. Bukan Dasar saya, pembunuh! Are. Mang Danang, Bitisna. Ternyata bener ya selama ini. Kalian bersekongkol. Iya kan? Kalian sekongkol ngebunuh ibu saya, iya kan? Iya kan? Sudah sabar saudara. Tahan emosi Anda. Mamang udah nuduh Ari. Padahal Mamang sendiri pelakunya. Silakan bawa. Ayo, Jok. Pak bangun, Pak. Pak, ayo cari kerja, Pak, bangun. Pak, bangun. Asti, kamu tuh gak mau orang tidur aja. Saya ini capek, Asti. Kok Bapak gitu sih, Pak? Kita ini nggak punya uang, Pak. Pak, lihat. Anak-anak itu belum bayar uang semester, Pak. Saya nggak pegang uang sepeser pun. Tolong kerja, Pak. Cari uang, Pak. Asti, kamu dengar pakai otak. Asti, dengar, Asti. Saya ini capek. Saya butuh istirahat. Saya mau tidur. Kamu ganggu orang tidur aja. Pergi sana. Pak, kenapa Bapak selalu kasar sama saya? Saya ini istri Bapak. Saya ini kasar sama kamu. Seharusnya kamu berpikir. Kamu kan punya otak. Diri. Saya mohon kepada Bapak untuk menghabiskan aura-aura negatif apabila ada di tubuh saya. Karena saya punya keluarga yang harus saya nafkahi. Karena selama melakukan amalan-amalan ini, saya bawaannya malas aja. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan-kesalahanku ya Allah kepadamu ya Allah. Hamba sangat menyesal ya Allah ya Tuhanku. Amin ya Allah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Maaf Pak, dari tadi saya perhatikan nampaknya Bapak ada masalah ya Pak? Iya Pak Ustaz, saya telah melakukan kesalahan besar yang melanggar larangan Allah. Dan saya Pak Ustaz ingin membuang benda ini Pak Ustaz, yang selalu mengganggu pikiran-pikiran saya, yang membuat saya malas untuk bekerja dan selalu marah-marah kepada istri dan kedua anak saya Pak Ustaz. Ilmu hitam Pak? Benar Pak Ustaz. Jika Bapak ingin tobatan nasuha dan ingin benar-benar membuang ilmu hitam yang ada pada Bapak, insya Allah Allah akan ampuni semua dosa-dosa Bapak. Asalkan Bapak jauhi dendam kesumat dan amarah yang berlebihan. Ikhlaskan semuanya karena Allah Pak. Insya Allah Pak Ustaz, saya ingin bertobat Pak Ustaz. Semoga Allah terima tobat Bapak dan bakar semua ini. Sekarang Pak Datang, Bu Citra, dan Bu Tisna sudah bebas. Selamat. Makasih. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Alhamdulillah, akhirnya kita bebas juga. Iya, tapi kita mau makan apa? Mau kerja apa coba? Sementara ini kita nggak punya uang, nggak punya apa-apa lagi. Iya, kita jadi hancur setelah kejadian itu. Mang Danang, Bilisna, Bicitra. Kamu? Saya Ari, Mang, ponakan Mamang. Kamu Ari? Iya, Mang. Ari. Iya, Mang. Oh ya Mamang, ini anak-anak saya, ini Hasti istri saya, Bibi. Iya. Bi. Iya. Ari, maafkan Mamang Ari. Iya Ri, Bibi juga minta maaf ya Ri. Bibi juga, Ri. Saya sudah maafkan kalian semua. Masa lalu, sudahlah kita lupakan saja. Sekarang kita mulai dari awal lagi. Kita doakan saja, semoga arwah ibu saya diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aduh, Mamang.